Sahabat semua, jangan kita pernah menyerah dalam bertaubat, karena Allah tidak melihat dosamu, tapi yang Allah lihat adalah taubatmu. Pada suatu ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang menghadap Rasulullah SAW sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian Rasulullah SAW menyambut kedatangannya dan menanyakan apa yang menjadi penyebab hingga dia menjadi menangis. Lalu Sayyidina Umar menjawab, "Ya Rasulullah, telah datang kepadaku seorang hamba yang tangisannya memilukan hati." Lalu Rasulullah SAW memerintahkan agar pemuda itu dibawa datang menghadap kepada beliau SAW. Setelah pemuda itu menghadap, Rasulullah menanyakan tentang apa yang menjadi penyebab hingga dia menangis. Jawabnya, "Ya Rasulullah, dosa yang melimpah dalam diriku yang menyebabkan aku menangis, hingga aku merasa takut terhadap kemurkaan Allah Subhanahu wa taala." Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada pemuda itu, "Adakah kamu menyekutukan Allah?" Jawabnya, "Tidak." Rasulullah SAW bertanya lagi, "Adakah kamu membunuh orang?" Jawabnya, "Tidak ya Rasulullah." Maka selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, "Allah akan memberikan ampunan atas dosa-dosamu, sekalipun dosamu memenuhi 7 langit dan 7 bumi." Pemuda itu lalu berkata, "Ya Rasulullah, dosaku lebih besar dari 7 langit dan 7 bumi, gunung-gunung dan tumbuhan-tumbuhan." Lalu Rasulullah SAW bertanya, "Adakah dosa-dosamu melebihi kursi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala?" Jawabnya, "Dosaku lebih besar daripada itu ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah SAW penasaran. Beliau penasaran. Kembali lagi beliau bertanya, "Adakah dosamu lebih besar dari arsy Allah?" Jawab pemuda itu, "Dosaku lebih besar dari itu." Rasulullah SAW bertanya lagi, "Lebih besar manakah antara dosamu dari ampunan serta rahmat Allah Subhanahu wa taala?" Jawabnya, "Dosaku lebih besar dari semua." Maka kemudian Rasulullah SAW mempersilahkan pemuda itu untuk menceritakan perbuatan dosa yang pernah dilakukan. Dan pemuda itu pun kemudian berkata, "Aku malu kepadamu ya Rasulullah." Sabda Rasulullah SAW, "Janganlah kamu malu kepadaku." Maka pemuda itu lalu menceritakan perbuatan maksiat yang pernah dilakukannya. Na'udzubillah min dzalik. Dia berkata, "Ya Rasulullah, sejak 7 tahun terakhir ini pekerjaanku adalah menggali kubur orang-orang yang sudah meninggal, untuk kemudian saya ambil kafannya. Yang terakhir, aku menggali kubur seorang perempuan keturunan sahabat Ansor. Anak perempuan itu saya keluarkan dari kubur dan aku ambil kain kafannya, kemudian aku setubuhi tubuhnya." Nah, mayat lalu disetubuhi. Lalu si mayat anak perempuan itu berkata kepadaku, "Adakah kamu tidak malu terhadap catatan Allah Subhanahu wa taala di hari perhitungan amal nanti, di mana pada hari itu orang yang dianiaya akan menuntut balas terhadap orang yang menganiayanya?" Maka kemudian aku tinggalkan mayat perempuan itu dalam keadaan telanjang di kuburan. Aku pergi dalam keadaan junub. Lalu Rasulullah SAW langsung meloncat dari tempat duduk beliau ketika mendengar penuturan pemuda itu.
Lalu beliau bersabda, "Wahai orang fasik, keluarlah kau dari rumahku ini. Tidak ada balasan buatmu kecuali amuk api neraka." Pemuda itu pun keluar sambil menangis sejadi-jadinya. Lalu dia mogok makan, dia tidak mau minum, dia tidak mau tidur selama 7 hari 7 malam, sehingga hilang segala kekuatannya dan akhirnya dia pun terjatuh tersungkur. Dia menelungkupkan wajahnya ke bumi sambil bersujud, seraya memanjatkan doa, "Ya Rabbi, wahai Tuhanku, aku adalah hamba-Mu yang berdosa dan bersalah. Aku datang menghadap utusan-Mu untuk mendapat syafaat pertolongan. Ketika utusan-Mu mendengar dosa yang aku lakukan, malah mengusirku. Pada hari ini, aku datang menghadap kepadamu agar Engkau berkenan memberikan syafaat kepadaku terhadap kekasih-Mu. Sesungguhnya Engkau adalah Maha Pengasih kepada setiap hamba, dan tiada lagi pengharapan untuk mendapatkan ampunan melainkan kepadamu. Sekiranya Engkau tidak berkenan mengampuni dosa-dosaku, maka kirikanlah api yang membakar diriku di dunia ini sebelum Engkau masukkan ke dalam amuk api nerakamu di akhirat nanti." Lantaran doa yang dipanjatkan pemuda itu, lalu malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW seraya berkata, "Ya Rasulullah, Allah menyampaikan salam buatmu." Jawab Rasulullah SAW, "Dia maha selamat, darinya keselamatan dan kepadanya keselamatan akan kembali." Malaikat Jibril selanjutnya berkata, "Ya Rasulullah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepadamu, adakah kamu yang menciptakan hamba-hambaku?" Jawab Rasulullah, "Dia yang menciptakan aku dan seluruh hamba." Malaikat Jibril berkata, "Ya Rasulullah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada kamu, yang memberikan rezeki kepada mereka siapa?" Jawab Rasulullah, "Dia yang memberi rezeki kepadaku dan kepada mereka." Malaikat Jibril berkata, "Ya Rasulullah, Allah berfirman kepadamu, adakah kamu yang menerima taubat mereka?" Jawab Rasulullah, "Tidak, Dia menerima taubat umat manusia dan mengampuni segala kejelekannya." Malaikat Jibril berkata, "Ya Rasulullah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepadamu, Aku mengutus seorang hamba menghadap kepadamu. Setelah hamba itu mengemukakan dosa yang diperbuatnya, kamu merasa benci sekali terhadap dosa itu, padahal itu baru satu perbuatan dosa saja. Terus bagaimana keadaan orang-orang yang bersimbah dosa apabila nanti mereka datang menghadap kepadamu untuk meminta syafaat? Maka ampunilah kesalahan dosa hambaku itu." Seketika itu dosa anak muda tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah SAW segera mengutus beberapa orang sahabat agar mencari pemuda yang pernah datang menghadap kepada Rasulullah SAW itu. Setelah bertemu, mereka menyampaikan kabar gembira bahwa dia telah mendapatkan ampunan dosa. Kemudian pemuda itu diajak menghadap kepada Rasulullah SAW. Ketika mereka menghadap, Rasulullah SAW sedang melaksanakan sholat maghrib, dan mereka segera melaksanakan sholat bermakmum kepada Rasulullah SAW. Setelah beliau membaca surah Al-Fatihah, Rasulullah SAW melanjutkan bacaannya dengan membaca surah At-Takatsur. Ketika Rasulullah SAW melantunkan bacaan ayat Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, bermegah-megahan terhadap telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur.
Quran surah At-Takatsur ayat 1-2. Maka pemuda itu berteriak sangat keras. Setelah selesai melakukan sholat, mereka menemukan pemuda itu terbujur kaku. Ternyata ia telah meninggal dunia dengan siraman ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata syabun taibun." Apabila seorang pemuda yang bertaubat meninggal dunia, yarfa'ullahul azaba an maqabiril muslimina, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat siksa dari kuburan kaum muslimin arba'ina aman likaramatihi 'ala Allah, yaitu selama 40 tahun karena kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagi kaula muda, taubat merupakan amalan yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab di tengah-tengah kehidupan yang diselimuti limbah dosa, mereka masih sadar untuk menegakkan kewajiban terhadap Tuhannya. Dan itulah yang mengantar Allah Subhanahu wa taala hingga berkenan mencurahkan anugerah serta kasih sayang kepada para pemuda. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bissawab.